Kita akan berbicara mengenai perumpamaan 10 uang mina. Ini juga satu perumpamaan yang Yesus tidak jelaskan artinya. Saudara, banyak perumpamaan-perumpamaan yang jarang dikhotbahkan. Kenapa? Karena memang sama Yesus sendiri tidak dijelaskan artinya. Dan ternyata di balik perumpamaan-perumpamaan itu ada makna Injil yang luar biasa. Karena itu saya justru pilih yang justru tidak dijelaskan artinya, yang seringkali tidak dikhotbahkan. Saya sampai cari di YouTube, ternyata jarang sekali yang mengkhotbahkan 10 uang mina, saudara ya. Dan ini seringkali disalah mengerti dengan Matius 25, perumpamaan talenta. Ada orang yang dapat 1, 2, dan 5. Ternyata ini berbeda karena audiensnya pun berbeda ya. Kita akan baca bersama-sama di Lukas 19 ayat 11. Itu bukan 26, 27 ya. Saudara, saya akan bacakan yang ganjil dan saudara bacakan yang genap, oke? Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ayat 12, saudara. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Ayat 14, saudara. Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Ayat 16. Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Berikutnya ayat 18. Datanglah. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Ayat 20. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh. Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya, menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, menuai apa yang tidak aku tabur. Ayat 23, jika demikian mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Ayat 24. Ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. 26, jawabnya, aku berkata kepada semuanya, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Ayat 27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Wow, bunuhlah saudara ya. Oke, kita sama-sama berdoa sebentar. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kalau kami diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah kami sadar mendengar firman-Mu itu merupakan anugerah. Di tempat lain ada yang dianiaya, ada yang dilarang. Mereka harus sembunyi-sembunyi. Biarlah kami menghargai firman-Mu. Dan kalau kami buka handphone, telepon kami isinya Alkitab. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Katakan pada kanan kirimu, Alkitab toh? Ya, oke. Katanya ada apa itu? Mobile Lord atau apa gitu ya? Ya. Hah? Oh, Mobile Legend itu saya nggak tahu ya saudara ya. Oke. Nah saudara, kalau saudara mendengarkan perumpamaan itu adalah cara Tuhan Yesus untuk mengubah pandangan worldview kita.
Karena setiap manusia punya pandangan. Pandangannya bisa pandangan ibu rumah tangga. Pandangannya bisa pandangan businessman. Bahkan kalau dengerin ini, ada yang memakai ayat ini tadi, yang baru kita baca, sebagai perumpamaan, ini loh Yesus kepingin kamu invest. Nah ini ngomongin tentang uang. Nah saudara, kalau saudara perhatikan, ini bukan tentang investment. Karena Yesus sering memang berkata-kata mengenai uang, tetapi dia intinya kalau ngomong tentang investment atau uang, biasanya dia jangan mengumpulkan harta di bumi. Betul kan saudara ya? Jadi ini bukan tentang investment. Kalau ada orang yang bilang begitu, mungkin saudara dia kurang melihat konteks aslinya. Nah mengapa Yesus menyampaikan perumpamaan ini? Kenapa? Karena saudara dan saya seringkali pandangannya tidak pandangan Alkitab. Pandangannya tidak pandangan yang berpusat kepada Tuhan. Pandangannya bukan pandangan Injili, tetapi pandangan manusia. Nah, kita akan lihat bagaimana ya. Di ayat yang 11, waktu Yesus itu melanjutkan perjalanannya, dia dekat Yerusalem. Dan yang merah, saudara baca. 1, 2, 3. Mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Nah, saudara, waktu itu Yesus bukan hanya dengan murid-muridnya, tetapi dia dengan ratusan orang berjalan menuju ke Yerusalem. Dan waktu mereka berjalan bersama dengan Yesus, mereka mempunyai ekspektasi. Mereka mempunyai pandangan sendiri. Mereka punya agenda. Jadi waktu mereka berjalan, mereka punya pandangan apa yang menguntungkan aku. Karena pada waktu kalau misalnya Yesus ini jadi raja di Yerusalem, murid-muridnya pun juga punya agenda. Kalau Yesus jadi raja, aku paling tidak jadi perdana menteri atau jadi menteri. Kalau orang-orang itu mengikuti Yesus, kalau Yesus jadi raja, dia akan mengalahkan Romawi. Maka pajakku akan dikurangi. Maka hidupku akan lebih enak. Jadi saudara, orang-orang yang mengikut Yesus itu belum tentu mengakui Yesus sebagai Mesias. Tetapi mereka mempunyai agenda-agenda sendiri dalam hidup mereka, saudara. Nah, kenapa habis itu Yesus menjawab suasana hati, agenda-agenda, motivasi hati orang-orang tersebut dengan perumpamaan. Karena dia ingin supaya orang-orang ini shifting, menggeser pandangannya untuk mempunyai pandangan yang injili, saudara. Nah, saya akan jelaskan kepada saudara, di dalam dunia ini hanya ada 2 pandangan, saudara. Ada berapa? 2 pandangan. Yang pertama adalah kalau saudara baca Alkitab, maka saudara akan melihat bahwa pandangan Bible. Ya. Dan yang kedua adalah pandangan yang human, manusia. Kalau saudara baca banyak tentang human, maka saudara akan sadar di kelas filosofi, di kelas antropologi, maka human ini bisa dikatakan adalah humanis. Betul atau tidak, saudara? Kalau humanis artinya dunia start, dunia mulai dengan saya. Saya, aku, identitasku, prestasiku, penerimaanku, masa depanku, masa laluku. Sehingga pusatnya adalah man. Dan ini dunianya dia. Nah, kalau humanis, dia bisa punya agama. Maka Tuhan hanya menjadi salah satu aspek hidupnya. Lihat saudara ya. Dan yang lain-lain, ini ada keluarga. Ya, ada nafkah, pekerjaan. Dan yang lain-lain saudara, apa saja. Nah, ini adalah humanis. Semuanya asalnya dari sini. Ya, itu libertarian, free will. Wah, saya yang menentukan takdir saya yang menentukan masa depan saya. Tetapi kalau saudara kembali kepada Alkitab, saudara percaya bahwa semua yang ada di dalam dunia ini diciptakan. Tidak mungkin ada semua ini semua karena kejadian kebetulan, tidak ada. Karena semuanya ini begitu fine tuning, begitu rumit dan begitu precise, begitu tepat. Maka saudara akan lihat adalah biblical worldview. Ini worldview ya saudara ya, dua-duanya worldview. Nah, awalnya bukan manusia, tetapi awal dari semuanya itu adalah God, Tuhan. Sehingga seluruh dunia, seluruh cerita, bahkan manusia itu semua melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Nangkep ya saudara ya. Saudara mulai lihat bahwa ada perbedaan antara ini. Nah, waktu saudara mendengar ada perumpamaan, Yesus ingin supaya saudara berubah dari humanis menuju kepada biblical worldview. Supaya saudara tidak lagi hidup di dalam pandangan yang menurut saudara sendiri, tetapi mempunyai pandangan yang injili. Yang setuju katakan amin. Ya. Dan kalau saudara lihat, di sini lihat. Makanya Yesus langsung menjawab apa? Maka ia berkata, kita baca sama-sama. Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ayat 13, ia memanggil 10 orang hambanya. Saya mau nanya sama saudara dan tolong dijawab. Cerita ini tentang 10 orang hambanya atau 10 mina atau cerita ini tentang bangsawan? Halo? Bangsawan. Tentang seorang bangsawan yang berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Ini bukan tentang 10 hamba. Ini bukan tentang 10 hamba yang mengerjakan mina sehingga dia dapat bunga. Bukan. Tetapi mengenai cerita seorang bangsawan. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Perumpamaan ini ingin mengubah pandangan kita bahwa the Bible, Alkitab itu bukan tentang saudara. The Bible is about God written for us. The Bible is not about you written by God. No, terbalik saudara. The Bible is about God written for us by God. Jadi the Bible itu tentang Tuhan, ditulis oleh Tuhan untuk saudara, supaya saudara hidup bukan untuk saudara, tetapi untuk Tuhan. Ini yang benar saudara. Karena itu kalau saudara perhatikan semua perumpamaan-perumpamaan, itu selalu membawa orang itu paradigmanya dirubah. Hidupmu itu bukan tentang kamu. Kadang-kadang ada orang yang bilang sama saya, Pak, kalau hidup kita bukan tentang kita dan tentang Tuhan, kok kayaknya Tuhan itu narsis banget ya. Saudara punya pikiran begitu karena saudara ini yang narsis, saudara. Karena saudara berpikir secara humanis. Terus saudara bisa ngomong, aku sungkan, Pak. Kalau semua itu tentang aku. Saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara punya teman dan saudara nyaman dengan teman-teman saudara dan komunitas saudara, kenapa kok saudara bisa nyaman di sana? Karena mereka menerima saudara, betul atau tidak? Artinya saudara ke sana untuk kepentingannya mereka atau untuk kepentinganmu? Kalau mau jujur untuk kepentingan kita, betul atau tidak saudara? Halo? Kita ini manusia narsis memang, makanya bikin filosofinya juga seperti ini. Me, myself, and I become the center of the universe. Saya yang jadi poros dari segala-galanya, saudara. Tetapi Tuhan ingin merubah. Hey, kadang-kadang ada yang bilang sama saya, Pak, kenapa sih Tuhan itu kok untuk kemuliaannya, dan katanya Bapak kan selalu ngomong soli deo gloria, bahwa Anda ini hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kayaknya Tuhan narsis banget. Saudara punya pikiran kayak gitu karena saudara ada di dalam pandangan humanis. Sepertinya saudara sungkan makanya. Tetapi saudara tahu nggak? Tuhan melakukan itu karena dia baik, saudara. Karena di dalam kemuliaannya saja saudara dan saya menemukan kebahagiaan yang sejati. Di dalam kemuliaannya saja saudara dan saya menemukan kehidupan, arti kehidupan yang sesungguhnya. Karena saudara dan saya diciptakan untuk kemuliaannya. Karena di dalam kemuliaannya ada kesempurnaan. Karena itu saudara, kalau saudara baca Alkitab, bukan apa hubungannya ya dengan tokoku? Bukan saudara. Tetapi toko saudara ini bagaimana mancep di dalam ceritanya Tuhan. Kebalik saudara. Bukan Tuhan jadi sarana untuk toko saudara, bukan. Nangkep saudara? Apakah ini berat? Kok kayaknya semuanya gitu saudara. Mulai nangkep ya saudara. The Bible is not about us. The Bible is about God written for us. Alkitab itu ditulis bukan tentang kita, tetapi Alkitab itu ditulis tentang Tuhan, ditulis untuk kita. Inilah yang namanya teosentris, bukan antroposentris. Cerita hidup kita bukan mengenai kita. Ayo kita ngomong-ngomong sama-sama yuk. 1, 2, 3. Cerita hidup kita bukan mengenai kita. Yang setuju katakan amin. Tetapi mengenai Tuhan yang berkarya. Amin saudara. Mengenai Tuhan yang berkarya melalui hidup kita untuk kemuliaannya. Makanya ini soli deo
Gloria. Amin saudara. Jadi kalau saudara sadar, kalau saudara masih ada kekuatan, kalau saudara masih ada kesempatan, saudara masih ada sumber daya, itu bukan untuk supaya saudara kerja, supaya saudara bisa pensiun nanti. Tapi saudara, kalau saudara masih punya kesempatan, masih punya kekuatan, masih punya sumber daya, artinya ini biarlah dipakai untuk kemuliaannya Dia. Itulah biblical worldview saudara. Karena pada saat Anda menemukan itu, maka Anda menemukan kebahagiaan yang sejati. Yang setuju katakan amin. Ini luar biasa saudara. Saya berdoa supaya saudara bisa nangkep ini ya saudara ya. Dan kemudian lihat, terus ya. Ia memanggil 10 orang hambanya. Mungkin saudara tanya, 10 orang ini siapa? Nah untuk menjelaskan ini kita akan meneruskan ya. 10 orang hambanya dan dikatakan apa? Dan memberikannya 10 mina kepada mereka katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Nah saudara bayangkan ya. 10 hamba ada 10 mina dibagi-bagi. Proporsionalnya tidak seperti talenta di Matius 25. Yang perumpamaan talenta ada orang yang dikasih 1, ada orang yang dikasih 2, ada yang orang dikasih 5. Beda-beda. Kalau ini porsinya sama. Porsinya apa saudara? Sama. Coba kita pikir, kalau ini menggambarkan tentang Yesus, karena bangsawan itu berbicara mengenai Tuhan, berbicara mengenai Yesus yang dinobatkan menjadi Raja, karena dia belum kembali saat ini, maka apa yang dia berikan kepada saudara dan saya yang porsinya sama? Kalau saudara pikir, kita semua, saya kan selalu bilang gini, jangan ada yang berpikir bahwa ini perguruan silat. Pendeta lebih sakti daripada jemaat. Kalau misalnya ada satu kasus, kita kirim dulu pendeta junior. Jas, gitu saudara. Atau kalau enggak, CG leader dulu, kita kirim. Jas, gitu. Terus nanti kalau enggak bisa, datang. Sefu. Gitu. Kita tidak bisa. Oh ini seperti sinetron gitu. Oh ya. Terus sambil kipas-kipas gitu saudara ya. Wah gitu. Mari kita sama-sama, terus kita jalan sama-sama. Deng, terus udah gitu banyak. Itu sinetron saudara ya. Itu bukan kekristenan. Tetapi bukankah itu yang terjadi banyak di gereja? Halo. Saya selalu bilang bahwa Yesus yang ada di dalam saudara sama seperti Yesus yang ada di dalam saya. Kalau saudara bisa berdoa di dalam nama Yesus, artinya saya pun gak beda dengan saudara. Tapi mungkin saudara bilang, loh ada orang yang kayaknya doanya lebih manjur. Ada orang yang kayaknya doanya didengar. Saya mau kasih tahu kepada saudara, orang yang doanya lebih manjur, doanya didengar, itu dia sudah selaras hatinya dengan Tuhan. Sehingga akhirnya kalau saudara, dia berpikir, dia itu sudah maksudnya hati Tuhan itu sudah diimpartasikan dalam hati kita. Nah, tidak ada perbedaan saudara. Apakah saudara orang Kristen baru lahir baru kemarin, sama yang 10 tahun, 20 tahun di depan Tuhan, 1 dinar. Di depan Tuhan, saudara ini sama. Karena saudara diselamatkan oleh darah yang sama. Oleh karya salib yang sama. Amin saudara. Jadi kalau saudara ngomong, apa makna mina? Setiap hambanya mendapatkan porsi yang sama. 1 mina, hambanya mendapatkan porsi yang sama. Apa yang Yesus berikan kepada kita yang sama buat kita semua? Halo? Boleh dijawab. Apa saudara? Keselamatan. Apa lagi? Anugerah. Amin saudara. Apalagi? Ada yang bisa jawab? Hah? Salah, takut salah. Apa jangan? Ngomong apa ya? Keselamatan, anugerah. Kita baca sama-sama. Efesus 2 ayat 8-9. Ini adalah basicnya. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia, stop dulu, kasih karunia, katakan sama-sama, kasih karunia, anugerah Tuhan, itu dikasih kepada saudara, kamu diselamatkan, ayo semuanya baca, kamu diselamatkan oleh iman, kasih karunia, keselamatan, iman, titik 2, apa? Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, amin. Pemberian Allah, keselamatan itu bukan gini loh. Manusia menggapai terus Tuhan menggapai juga. Terus kita ketemu. Gitu. Gitu. Bukan saudara. Manusia itu mati. Orang mati bisa menggapai. Kalau dia biasa tiba-tiba melayu kabeh saudara. Kenapa? Orang mati gak bisa menggapai. Kita semua mati rohani.
Tetapi puji Tuhan, Allah yang penuh dengan rahmat-Nya, kaya akan anugerah-Nya, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow, pemberian. Hamba-hambanya diberi 1 mina. Semuanya sama. Saudara dan saya sama. Yang setuju katakan amin. Itu luar biasa. Ini merupakan pemberian yang luar biasa. Karena itu mina adalah gambaran karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan oleh iman. Ini kabar baik Injil. Amin saudara. Ini luar biasa. Nah kalau saudara lihat, kemudian diteruskan ya saudara. Dan dikatakan adalah pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Saudara, berdagang bahasa aslinya adalah pragmateumai. Pragmateumai. Itu artinya kalau saudara ada orang yang pragmatis, tahu ya? Kan ada kolerik, sanguin, melankolik, pragmatis. Orang yang enggak usah banyak cincong, ya, enggak usah banyak ngomong, tetapi dia orangnya melakukan. Artinya adalah to be engaged. Orangnya itu involved, terlibat, aktif, enggak pasif. Yang dikatakan berdagang di sini bukan cuma hanya jual beli, tetapi orangnya sudah dikasih mina, sudah dikasih anugerah, sudah dikasih keselamatan, sudah dikasih iman. Dia tidak pasif, tetapi dia terlibat. Dia aktif dengan semua yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan ingin kita tidak pasif dengan karya keselamatannya dalam hidup saudara. Ini artinya saudara. Jadi pragmateumai. Tuhan ingin kita ini terlibat. Tuhan ingin kita ini aktif. Menghidupi anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Seringkali banyak orang gak sadar bahwa hidupnya ini meant something. Lukas 2 ayat 49. Waktu Yesus hilang di bait Allah. Masih ingat ceritanya? Lukas 2 ayat 49. Dia umurnya 12 tahun. Dan akhirnya ketemu sama papa mamanya. Papa mamanya bingung karena anaknya yang dititipin ini Mesias loh. Dititipin kan sama Tuhan, hilang, mateng kon. Disamber beledek aku. Gitu ya saudara. Dicari. Dan waktu orang tuanya ketemu, dia lagi bertukar pikiran dengan ahli-ahli Taurat. Wih hebat, orang umur 12 tahun. Terus ditanyain, kamu itu loh nak kemana aja? Jawaban Yesus apa? Did you not know that I must be about my father's business? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus melakukan pekerjaan Bapakku? Pragmateumai. Aku harus involve. Karena Tuhan itu sedang ada rencana yang luar biasa. Dan aku mau involve di dalamnya. Nah kalau saya berdoa kepada kita semua, biarlah kita bukan jadi jemaat yang pasif, tetapi jemaat yang aktif. Engage, to be involved, to be active. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya berdoa supaya kita bukan cuma hanya orang yang jadi spektator, tetapi kita adalah partisipator. Amin saudara. Terlibat. Nah kalau saudara perhatikan ada beberapa karakter ya. Orang yang menolak raja, ada yang dibilang menolak raja itu adalah orang-orang yang akhirnya menolak keselamatan. Tapi lihat yang luar biasa, inilah yang menunjukkan bahwa ini karyanya Tuhan. Karena Tuhan memilih 10 hambanya. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kalau saudara ada di sini, artinya saudara orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Katakan sama-sama, saya orang pilihan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara. Sebagai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, biarlah kita tidak pasif, tetapi kita aktif. Seperti hamba yang pertama, dia dikasih 1 mina, dan 1 mina itu jadi apa? 10. Hamba yang kedua, dikasih 1 mina itu menjadi 5 mina, saudara. Ini sangat-sangat konsisten dengan prinsip-prinsip firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus, Petrus. Saya buktikan ya kepada saudara. Lihat, 2 Petrus 3 ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara lihat, ada kata-kata kemuliaan lagi. Kalau saudara ingin bertumbuh dalam kasih karunia, hiduplah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara mau makin mengenal Tuhan, hidup bukan untuk dirimu sendiri. Jangan jangan humanis. Tetapi God-centered, gospel-centered, Jesus Christocentric. Nah itu saudara.
Sehingga saudara bertumbuh dalam kasih karunia. Kasih karunia itu sudah ada. Jadi jangan sampai saudara sia-siakan. Ayat yang 2 Korintus 6 ayat 1. Ini yang nulis bukan Petrus. Yang tadi Petrus. Jadi Petrus sama Paulus ternyata selalu sinkron. Ada yang bilang Petrus gak cocok sama Paulus. Sopo ngomong gitu saudara. Ini buktinya saudara. Petrus itu suka bertengkar sama Paulus. Memang ada beberapa kali di dalam kisah para rasul di mana Petrus ditegur oleh Paulus karena Petrus sempat keblinger dalam hal rasisme dan yang lain-lain. Tetapi mereka kembali bersama karena apa? Injil yang menjadi patokannya. 2 Korintus 6 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu. Ayo semuanya, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Amin, saudara. Filipi 1 ayat 27, tidak ada di sini. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kalau sudah diselamatkan oleh Injil, jangan hidup lagi untuk dirimu sendiri. Ada banyak sekali orang yang bilang, saya ketemu sama beberapa bilioner yang ngomong ya cerita-cerita. Saya pikir Pak Michael, kalau saya nanti punya pesawat pribadi, saya pikir itu nanti akan membuat saya bahagia. Saya pikir kalau saya nanti pergi ke hotel yang 7 berlian, 7 diamond, bukan 5 star lagi, 7 star. Wah, itu nanti di sana luar biasa. Kalau saya nanti mendapatkan mobil yang ini, wah nanti aku happy. Tapi akhirnya selalu ujung-ujungnya begini. Aku tidak menemukan itu semua sampai aku. Ceritanya selalu gini, ketemu Yesus. Kenapa saudara? Karena justru di dalam kemuliaan Tuhan, kita semua ini ada sebuah lubang yang bentuknya ini Yesus. Di mana hanya Tuhan Yesus yang bisa memenuhi lubang ini. Yang setuju katakan amin ya. Jangan membuat kasih karunia Tuhan sia-sia. Nah kalau saudara ingin tanya, gimana Pak untuk supaya aku gak sia-sia hidupku? Supaya aku tuh terus bertumbuh. Saudara lihat ya, tadi kita baca Efesus 2 ayat 8-9. Ayat 10-nya jarang dibaca. Coba kita baca ayat yang ke-10. Oke, tadi kan sudah karena kasih karunia, 1 mina. Kasih karunia, katakan kasih karunia. Keselamatan, iman, itu dikasih pemberian Allah kepada kita. Lihat, tetapi lihat ayat yang ke-10. Ayat 10, kita baca sama-sama. Karena, ayo 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin saudara. Jadi perbuatan baik saudara itu kelanjutan dari mina yang Tuhan kasih dalam hidup saudara. Keselamatan yang menjadi bagian dari hidup kita. Anugerahnya sudah diberikan melimpah di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Saudara, saya ini kadang-kadang sedih karena begitu banyak orang keblinger. Kenapa? Mereka itu seperti hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga tuh ngapain saudara? Saya lompat ya, sebelum hamba yang pertama dan kedua kita lompat hamba yang ketiga. Hamba yang ketiga kan bilang begini. Dia bilang, Tuhan inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Saudara tahu sapu tangan, bahasa aslinya handkerchief. Tapi handkerchiefnya itu berbicara mengenai kain kafan. Jadi dibungkus sama kain kafan, kainnya orang mati. Jadi tidak aktif. Pasif. Seperti dulu dia mati rohani, begitu juga orangnya bisa ke gereja, orangnya bisa ngakunya Kristen, tetapi tidak ada perbedaan dalam hidupnya. Terus dia bilang apa? Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Apa betul Tuhannya seperti itu? Itu kan pikirannya dia sendiri. Di sini dilihat apa? Tuhannya yang satu jadi 10, satu jadi 5. Dikasih apa? 10 kota. Saya tanya sama saudara, 10 kota sama 10 mina, itu perbandingannya kayak apa? Saya selidiki. Mina itu adalah gaji orang 10 hari, 1 mina. Dapat 10 kota itu. Nggak, kalau bahasa Jermannya Jawa itu ya, gak nyocok. Artinya tuannya itu sangat murah hati. Betul atau tidak? Tuannya gak pernah. Itu pikirannya hamba itu sendiri. Terus dibilang apa? Engkau adalah orang yang mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, Tuhan menuai apa yang tidak pernah Tuhan tabur. Lu siapa? Dari pertama yang ngasih mina siapa? Halo? Ini hamba salah pemikirannya. Saudara kadang-kadang ya, saya ini bukan bagaimana ya.
Tapi kadang-kadang kita ini aduh salah kaprah. Saya kadang-kadang mendengarin orang Kristen itu ya, dia masih, Tuhan curahkanlah Roh Kudus-Mu. Datanglah, hadirlah di sini. Tuhan, Roh Kudus diundang-undang gitu saudara. Saya mau kasih tahu kepada saudara, roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh Kudus sudah ada di dalam hidup saudara dan saya. Orang kalau mati rohani, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Orang gak bisa jadi ciptaan baru kalau bukan karena karya Roh Kudus masuk dulu dalam hati orang tersebut. Kalau orang tersebut ada Roh Kudus, apakah Roh Kudus perlu diundang-undang? Keblinger. Ini loh saudara. Urapanmu turunlah, urapi aku. Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi tetapi Kristus. Kata-katanya bukan Yesus. Kristus yang ada di dalamku. Saudara tahu artinya Kristus? Yang diurapi. Hidupku bukannya aku lagi tetapi Kristus yang ada di dalamku. Artinya urapan Tuhan sudah ada di dalam saudara dan saya. Berikan kemuliaan buat Tuhan, man. Wow. Artinya saudara, saudara gak usah undang-undang lagi. Berjalan saja. Sekali lagi juga, perkenanan Tuhan diharap-harap terus. Oh, curahkanlah perkenananmu kepadaku. Kalau ada Kristus, ada Roh Kudus, perkenanan Tuhan selalu menyertai saudara. Ini gak excited ya saudara, gak excited. Saya ini sampai geter-geter. Luar biasa saudara. Jangan sampai keblinger, jangan sampai gagal paham. Perkenanan Tuhan sudah bersama dengan saudara. Roh Kudusnya ada di dalam saudara. Urapannya bersama dengan saudara. Gak bisa dicanti, gak bisa diganggu gugat. Amin saudara. Lebih meriah lagi, yang lebih meriah lagi. Wow. Man. Lihat. Makanya, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Aku tuh gak kayak gitu. Kalau kamu mau hidup sesuai dengan hukum Taurat, silakan. Terus hiduplah di bawah kutuk. Selamat gak? Selamat. Cuma hidupnya gak bisa rest. Gak bisa aman, gak bisa tenang, gak punya damai sejahtera. Kenapa? Wedi terus. Saudara. Itulah sebabnya. Apa yang dia punyai, akhirnya diambil itu bukan apa-apa. Dia tetap selamat, tetapi apa? Gak punya joy, gak punya sukacita. Gak punya damai sejahtera. Kenapa? Sibuk melakukan hal yang tidak perlu dia lakukan. Ini loh saudara, kita tidak dipanggil untuk mempertahankan keselamatan, melainkan membagikan kabar keselamatan. Kita tidak dipanggil untuk takut kehilangan keselamatan, melainkan mengerjakan keselamatan. Amin saudara. Work for your salvation, bukan work out your bukan work for your salvation, work out your salvation. Amin saudara. Firman Tuhan ini nih, Filipi 2 ayat 12. Kita seringkali cuma baca 12. Ya kita baca sama-sama pelan-pelan ya saudara. 1, 2, 3. Karena itu semuanya saudara, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Stop dulu saudara. Kenapa dengan takut dan gentar? Maksudnya begini. Tahukah yang saudara miliki? Mina yang diberikan Tuhan itu harganya mahal. Karena dia bayar dengan karya salibnya dan darahnya yang kudus. Ini makanya mahal banget. Terus dikatakan apa? Kerjakan, work out, bukan work for. Bukan untuk kerja untuk mendapat, bukan. Kerja karena kamu sudah punya. Amin saudara. Ini yang di belakang. Ngerti saudara ya? Ayo katakan sama-sama, saya sudah punya urapan Tuhan. Kayak semuanya yang di belakang, saya sudah punya Roh Kudus. Perkenanan Tuhan selalu menyertai aku. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Amin. Amin. Ini dikerjakan. Nah, lihat. Orang bilang kerjakan. Ya, bukan saja waktu aku masih hadir atau bukan cuma hanya ibadah. Terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Kita baca sama-sama pelan-pelan. 1 2 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kemauan itu to will. Saudara mau, saudara gini. Ya Tuhan aku mau. Begitu saudara mau, Allah yang mengerjakan. Saudara punya kemauan. Aku tak daftar, aku pengen melayani Tuhan. Aduh aku kok gak mampu ya. Cocok. Karena Tuhan tidak cari orang yang mampu, dia cari orang yang mau. Dikasih, tuduh, kemampuan. Jadi kemauan dikasih, kemampuan ditopang. Wow, ini luar biasa sekali. Menurut kerelaannya. Kalau bahasa Inggrisnya, according to his good pleasure. Itu menyenangkan dia untuk memberikan Anda kemauan dan kemampuan.
Artinya rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saudara. Amin saudara. Ini merupakan kabar baik. Amin. Jadi hari ini saya berdoa supaya saudara sadar. Wow. Ini sekali lagi kita baca yuk. Kita baca yuk. Yang keras, 1, 2, 3. Kita tidak dipanggil untuk mempertahankan keselamatan, melainkan membagikan kabar keselamatan. Kita tidak dipanggil untuk takut kehilangan keselamatan, melainkan mengerjakan keselamatan. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Wow, ini kabar baik. Saudara kalau perlu ini difoto, dimasukkan Instagram, biar dibagi-bagikan. Amin saudara. Urapan tidak usah diundang-undang saudara. Kadang-kadang Tuhan itu, aku iki loh sudah ngurapi kamu dari zaman Pentakosta. Dia berdoa, Tuhan lawatlah kami, Tuhan lawatlah kami. Tuhan bilang, aku sudah ngelawat kamu dari dulu. Kamu yang mesti bawa lawatan itu kemanapun kamu pergi. Itu loh kabar baiknya. Amin saudara. Karena saudara adalah agen-agen yang membawa lawatannya Tuhan. Kemanapun saudara berada, lawatan Tuhan ada di sana. Kemanapun saudara berada, urapan Tuhan ada di sana. Kemanapun saudara berada, Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Amin saudara. Ini adalah kebenaran yang memerdekakan kita semua. Yang setuju katakan amin. Ya. Dan kemudian lihat yang terakhir saudara. Yang terakhir. Kemudian saudara lihat ayat 17. Katanya kepada orang itu, karena orang itu tuan, mina yang satu itu menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu. Hai hamba yang baik, engkau setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua, tuan menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau sama persis, kuasailah 5 kota. Mungkin saudara bingung, apa maksudnya pastor? Apa maksudnya upah di surga? Apakah ini upah di surga? Apakah ini maksudnya kota ini maksudnya apa? Soalnya 5 mina, 10 mina jadi 10 kota, jadi 5 kota. Ini maksudnya apa? Saudara, pertama-tama sebelum saya ngomong melanjutkan tentang kota. Kadang-kadang orang bilang, ini ngomongin upah bro. Saya mau kasih tahu kepada saudara, upah yang terbaik, yang paling berharga di dalam hidup saudara dan saya, yang nanti saudara akan ketemu di surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dialah upah kita, dialah warisan kita, dialah kekasih kita, dialah mempelai kita. Itu adalah yang paling berharga di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Yesus adalah upah kita yang terbesar. Tapi maksudnya apa kota ini? Saudara, kota itu dibicarakan di sini. Orang berpikir ini upah surgawi, tapi begini saudara, bentuknya bukan jabatan. Kadang-kadang orang berpikir begini, bro, mangkane ta rajin nginjil, cek no nanti kamu jadi gubernur di surga, wes, ayo, ya wes lakon jadi gubernur, aku tak jadi bupati, ayo wes gitu saudara. Jadi, wah, ya wes, oke, kita jadi gubernur, wah, kita rajin melayani, kita pergi ke pulau-pulau untuk mengabarkan Injil. Saya terus terang, saya punya pemikiran seperti ini dulu. Saya berpikir nanti satu hari pahala saya, wah, nanti aku jadi gubernur. Kenapa? 10 kota bro. Kalau lu punya 10 kota, nanti kita duduk satu meja dengan Yesus. Yes. Apakah begitu saudara? Apakah begitu? Kita berpikir seperti ini. Saudara, upah surgawi yang dibicarakan di sini bentuknya bukan rumah, bukan istana. Ada yang bilang, kalau kamu berbuat yang sesuai dengan firman Tuhan, kamu lagi bikin istana di sana. Nanti bahan bangunannya itu bayarnya dengan pelayananmu di sini. Dari mana ayatnya? Ayatnya itu loh dari mana? Denah birunya enggak ada saudara. Bentuknya bukan rumah, bukan istana, bukan jabatan, bukan gubernur, bukan wali kota. Saya mau kasih tahu kepada saudara, upahnya adalah jiwa-jiwa. Jiwa adalah hal yang paling bernilai. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Waktu dia berkata dunia ini jiwa-jiwa, dia mengaruniakan siapa? Yesus. Dia tidak menyayangkan Yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yesus dibilang kemuliaannya tidak merupakan sesuatu milik yang harus dipertahankan. Dia rela mengosongkan diri menjadi hamba, mengambil rupa seperti seorang hamba, taat sampai mati supaya saudara dan saya diampuni dosanya. Wow. Itu adalah sesuatu yang paling berharga. Bahkan ada perumpamaan tentang pedagang dan mutiara, di mana mutiara itu adalah saudara. Saudara yang mestinya gak ada harganya, tetapi Tuhan rela bayar harganya untuk
menebus saudara semua. Wow, ini luar biasa sekali. Ini berbicara tentang jiwa-jiwa. Melalui Injil kita semua diundang oleh Tuhan untuk bermitra bersama dengan Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa bersama-sama dengan kita semua. Nanti kita bisa celebrate di surga. Saudara, saya ini jadi ingat ya. Ini semuanya ini, saya masih ingat dulu waktu kelas 2 SMA, saya pulang dari Jambore. Saya itu dijamah oleh Tuhan. Saya masih ingat waktu pulang dari Jambore, saya itu berapi-api, senang banget karena pertama kali saya akhirnya bisa sadar saya ini orang berdosa dan saya ini sadar Tuhan Yesus mati buat saya. Itu benar-benar saudara, mengalaminya. Karena dulu kalau saya dengerin khotbah, saya bisa menebak, saya bisa kritik, habis ini tahu khotbah ini, habis ini ngomong ini, ayatnya ini, saya sudah tahu. Kira-kira tuh pendeta mau ngomong apa sudah tahu. Tapi pada saat itu, somehow Roh Kudus itu menjamah hati saya dan saya benar-benar bertobat. Nah, tapi bertobat itu kan masih namanya anak muda, saudara. Waktu bertobat ada yang ngajain saya untuk pergi ke persekutuan doa di sebuah gereja. Terus waktu saya pernah ke sana, check it out, biasa, cowok umur 16 tahun. Apa yang dilihat? Ya cewek, saudara. Waktu ke sana, oh kok kejut ya, gak ono sing ayu. Males. Tapi sebelum keluar, saya ketemu sama satu orang. Wah, diajakin ngomong, ya, dibeliin makanan, ditulis nomor teleponnya, rumahnya di mana. Wah, saudara tahu minggu depannya dia datang ke rumah saya, dijemput persekutuan doa, naik motor saudara. Saya bilang, waduh, dijemput ini. Lapo aku tadi nang omah. Wah, gitu saudara. Biarin, tak suruh tunggu setengah jam. Nanti lah pulang-pulang dewe. Setengah jam sama dia ditungguin saudara. Waduh, sungkan aku rek. Ya sudah, pergi saudara. Pergi ke sana, kamu bisa main keyboard ya? Ayo main-main. Aduh, aku nggak enak, sudah ditungguin, dianterin. Ya wis main. Minggu depan gak mau lagi. Minggu depan muncul lagi saudara. Ya muncul lagi. Saya ditelepon sebelumnya, ya saya bilang iya. Salahnya saya bilang iya, sungkan soalnya. Muncul lagi. Saya bilang, nggak ada. Tanya aja sama Mbak Sus yang sekarang susnya Jin itu. Itu dia tahu. Tunggu lama, ya di luar tunggu. Ini maca isweo, gitu saudara pikir. Saya keluar, saudara terus sampai akhirnya saya melayani, sampai akhirnya saya berangkat ke Amerika. Saudara, orang itu enggak pernah nyangka kalau saya sekarang ini jadi pendeta, saudara. Enggak pernah nyangka. Saya bukan ngomong boasting. Wah. Yang merubah hati saya Roh Kudus. Tetapi orang itu aktif, terlibat di dalam rencananya Tuhan. Dan waktu saya pulang, saya juga gak pikiran saya pulang ke Indonesia. Saya ketemu sama dia. Wow, saya rangkul. Kamu tahu gak? Kamu yang ngajarin aku pelayanan. Kamu yang membuat aku kepingin untuk menjadi bagian dari rencana Tuhan. Dia mosok ya bro, aku lupa. Dia sendiri sudah lupa. Saudara. Tetapi saya tahu perbuatannya yang cuman kecil itu. Persis seperti perumpamaan biji sesawi. Persis seperti ragi. Kecil. Tapi akhirnya dampaknya eksponensial. Saya di Amerika jadi youth pastor, college pastor. Di belakang saya dulu ada anak-anak muda. Sekarang ada yang jadi pastor juga. Waktu sebelum saya pulang ke Indonesia, waktu itu kebaktian terakhir di LA. Saya masih ingat ada ratusan orang yang say hi, say goodbye. Salah satunya adalah salah satu teman saya, sahabat saya yang baik, John Mendes. Dia rangkul saya, dia bilang, thank you ya pastor. Kamu memberikan aku hadiah yang terbaik. Kamu memperkenalkan aku sama Yesus. Wah, saya menangis. Saya sampai gak bisa tahan. Wow, terharu saya. Saya waktu pulang dari Seattle, pindah dari Seattle ke LA, saya ketemu sama beberapa mahasiswa. Dia salamin saya, bro. Dia begini ya, kasih saya. You know, thank you so much. Gara-gara kamu aku kenal Yesus. Aku dibaptis. Wow. Saudara, satu hari kita ini cuma melakukan apa yang diberikan Tuhan, 1 mina. Dan itu berkembang mungkin jadi 5 mina, 10 mina karena saudara aktif. Tapi saudara tahu dampaknya sampai 10 kota. Karena sekarang John Mendes ini, dia udah memimpin gereja, dia udah memuridkan orang-orang lain. Saya ngomong ini bukan apa-apa, tetapi apa? Mungkin saya akan ketemu sama orang-orang yang saya gak kenal. Bahkan ratusan, bahkan ribuan. Karena setiap kita nanti akhirnya memproduksi anak rohani.
Anak rohani kita nanti akan menginjil dan mereka juga akan memberitakan Injil kepada orang lain. Sampai 5 generasi, sampai 5-6 orang yang kita tidak kenal. Tetapi semuanya itu kalau saudara telusuri, semuanya itu karena apa? Kita semua bergotong royong, berbondong-bondong, mengerjakan mina yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Karena saudara tidak pasif, tetapi saudara aktif. Sehingga dampak saudara jadi seperti 5 kota, 10 kota, dari Yerusalem, dari Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin saudara. Ini loh maksudnya kota. Amin saudara. Saudara mau gak? Ayo sama-sama. Saya melakukan ini bukan untuk supaya saudara, wow ya aku mau Tuhan. Yang melakukan juga Tuhan. Yang memampukan juga Tuhan. Biarlah kita jadi orang-orang, bukan orang-orang yang pasif. Tetapi kita semua terlibat di dalam rencana besar, rencana akbar Tuhan di akhir zaman. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin.